Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Cakrawala. Hari ini pagi hari kita ingin tunjukkan bagaimana kegiatan kita di kandang. Seperti ini. Ini adalah waktu dimana kita bekerja kalau pagi hari ya. Bekerja memberikan konsentrat. Ya toh. Nah, ini harapannya mereka secara nutrisi terpenuhi, sahabat ya. Jadi secara nutrisi mereka terpenuhi. Nanti kita akan berikan hijauan setelah si konsentrat ini habis gitu. Jadi di video sebelumnya kita sudah membahas bagaimana cara kita dalam memanajemen pakan. Nah, kemudian setelah kita sudah paham tentang bagaimana kita menyediakan pakan kaitan dengan budget ya. Setelah itu kita naik level nih, sahabat ya. Bagaimana sistem pengadaan kita dengan budget yang kemarin sudah kita informasikan itu bisa mencukupi kebutuhan makanan mereka selama 2 tahun itu ya, hari per hari ya. Jadi setelah kita tahu kebutuhan mereka per hari dikonversi dengan harga pakan yang ada di lingkungan, maka kita akan naik level nih ya, bagaimana sistem pengadaannya. Nah, pakan kita terdiri dari 2 jenis, sahabat-sahabat. Yang pertama konsentrat, yang kedua hijauan. Nah, makanan pokok mereka itu ya hijauan, ya kan. Semakin kita punya kemampuan menyediakan hijauan, maka kebutuhan konsentrat itu akan semakin sedikit, gitu ya. Kenapa? Karena fungsi konsentrat adalah menghadirkan nutrisi yang lengkap dari makanan pokok, yaitu hijauan yang kita berikan, yang tidak selengkap kalau ditambah konsentrat. Pokoknya gitulah ya. Jadi konsentrat itu tambahan. Kalau anggaplah kebutuhan pokok kita itu makan nasi dan lauk. Nah, si konsentrat ini adalah lauk tambahan yang sifatnya bisa mencukupi kebutuhan makro mikro atau yang kecil-kecil ya, kayak mineral, vitamin gitu-gitu. Kalau ini sambelnya, terus kemudian lauknya double gitu loh kalau konsentrat, sahabat ya. Kalau kita asumsikan, analogikan dengan manusia, nah kira-kira gitu. Jadi kita patokan kebutuhan pakan kan sudah berdasarkan bobot tubuh mereka ya. Kemudian dari informasi yang kita dapatkan itu kita akan menganalisa lingkungan ya. Di lingkungan kita itu secara potensi apa bahan pakan yang tersedia. Nah, itu yang menjadi ukuran kita untuk menyediakan pakan bagi mereka ya, gitu. Misalkan di kecamatan kita itu ada daun singkong ya yang banyak. Kemudian limbah turunannya, karena ada daun singkong berarti ada orang yang tanam singkong. Nah, tanam singkong itu pasti yang dipanen singkongnya. Nah, ternyata singkongnya itu dijual di pabrik. Ada pabrik-pabrik tapioka yang secara produk ya adalah tepung tapioka. Tentunya ada limbah-limbah yang dihasilkan dari proses pembuatan tapioka itu. Ada kulit, ada ampasnya, ampas singkongnya. Nah, ampas singkong dan kulit kita manfaatkan sebagai sumber pakan karena secara ekonomi sangat masuk ini ya. Nih, monggo ini. Harganya murah, ketersediaannya banyak, gitu.
Nah, maka kita hadirkan gitu ya. Nah, kemudian secara stok apakah bisa disimpan? Nah, ternyata di sini di daerah kita ini ada orang-orang yang usahanya menjemur ampas singkong dan kulit singkong. Jadi ya makin menunjang ya produksi kita. Maka kita setelah itu memutuskan untuk menggunakan ampas singkong dan kulit singkong sebagai salah satu bahan pakan yang kita berikan ke ternak kambing kita. Nah, ini Jagger nih sahabat ya. Nah, kemudian dari situ kita lanjut, karena ampas ya kaitannya dengan ya namanya ampas sahabat ya, apalagi industrinya itu industri tapioka, maka ampasnya atau limbahnya itu ya tidak mungkin kayak limbah minyak. Kalau limbah misalkan jagung ya, itu bisa jadi DDGS atau limbah jagung yang secara nutrisi bagus ya, atau JGF kan. Nah, kalau si singkong ini ya bisa dibayangkan ya, ubi kalau diambil sarinya tinggal ampas, tinggal sampah kan gitu. Nah, sampah ini kita manfaatkan sahabat-sahabat ya, kita manfaatkan sebagai bahan pakan ternak gitu. Nah, jadi kira-kira begitu. Nah, karena kualitasnya rendah ya, maka kita harus kombinasikan dengan bahan baku lain yang punya kualitas lumayan tinggi kan gitu. Kalau kita kombinasikan dengan daun singkong saja, apakah bisa? Sangat bisa ya, sangat bisa. Tetapi sahabat-sahabat, konsekuensi dari itu adalah kebutuhan daun singkongnya tinggi ya, akhirnya tidak begitu signifikan dalam kita pengadaan daun singkongnya. Perbedaannya itu tidak signifikan lah. Nah, yang kita harapkan kan gini, kalau kita pelihara kambing banyak itu ya jangan setiap hari ngarit kan gitu kan ya, kita optimalkan sumber lain, sumber pakan lain, sehingga kita itu dalam pengadaan daun singkongnya itu tidak begitu besar. Jadi kita bisa mengupayakan kontinu gitu kan. Kadang kan agak susah sahabat-sahabat ya, karena daun singkong itu ketersediaannya hanya ketika petani panen, dan tidak semua petani bisa dibeli ya. Kadang ya tenaga jabutnya, kulit jabutnya itu membutuhkan dan tidak boleh dijual. Jadi secara sosial di sini tidak bisa daun singkong itu murni dijual belikan. Jadi yaitu ketersediaannya banyak, tapi persaingannya juga banyak, karena di sini memang tempatnya pelihara kambing gitu sahabat ya. Jadi itu kemudian setelah kita ketemu di formula ya, selain hijauan konsentrat, kita menggunakan onggok atau ampas singkong dan kulit yang ketersediaannya banyak dan harganya lumayan murah ya, dengan kualitas yang tidak bagus juga kan gitu. Nah, kita ketemu ya benang merahnya, kita kombinasikan dengan konsentrat beli. Nah, konsentrat beli itu kita tinggal mau pilih apakah hijauannya itu rumput atau hijauannya daun singkong atau kombinasi. Itu berpengaruh terhadap seberapa banyak konsentrat yang kita gunakan, dan seberapa banyak konsentrat yang digunakan juga bergantung atau dipengaruhi oleh kualitas konsentratnya juga, apakah itu punya protein tinggi atau bagaimana kan gitu. Nah, kira-kira gitu sahabat-sahabat ya. Jadi dari apa yang kita bahas ini, seharusnya sahabat-sahabat punya gambaran bahwa tidak semua wilayah
itu harus menggunakan sumber pakan yang sama. Boleh jadi di tempat sahabat-sahabat itu yang paling potensi adalah ampas tahu. Boleh jadi di daerah sahabat-sahabat itu yang paling potensi adalah ya limbah-limbah hasil industri yang ada di sekitaran sahabat-sahabat. Jadi tidak bisa disamakan ya, maka strateginya juga dalam pengadaan itu harus berbeda gitu sahabat-sahabat ya. Nah jadi gitu, mudah-mudahan kebayang ya sahabat-sahabat, mudah-mudahan sahabat ini bisa terbayang dan punya strategi untuk bagaimana caranya membuat kambing-kambing ini produktif gitu ya, produktif, kemudian kambingnya juga sehat dan semuanya aman gitu ya. Nah, kayak gitu. Segede itu masih nyusu. Ini segede ini baru seminggu lah, aneh ya ini. Nah, ini yang itu sama dengan yang ini gedenya, yang itu sudah sebulan, yang ini baru seminggu. Seru lah ya, kalau pelihara kambing itu seru. Mungkin gitu saja sahabat-sahabat ya. Jadi pertimbangkan kearifan lokal. Jadi apa yang ada di lingkungan sahabat-sahabat yang bisa dimanfaatkan sebagai pakan, gunakan. Kemudian kalau misalkan ya kayaknya di Indonesia ini nggak aneh-aneh lah sahabat ya. Mungkin sahabat berpikir kalau di daerah yang banyak persawahan, jerami menjadi solusi alternatif untuk digunakan sebagai sumber pakan. Nah, tapi kita rasa kalau jerami padi itu tidak bisa ya, karena jerami padi itu limbah yang tidak ada nutrisinya. Jadi ya itu ya, sahabat-sahabat harus punya opsi lain, jangan menggunakan limbah-limbah yang sangat tidak berkualitas. Kalau limbahnya sebagai sumber energi itu masih oke, tapi kalau limbahnya sebagai sumber serat dan ternyata limbah dari pertanian yang modelnya kayak padi, jagung, itu ya masih oke, tapi agak berat ya, harus ada perlakuan khusus untuk menaikkan ini sahabat-sahabat, nilai cerna dari pakan itu, karena sangat susah dicerna, itu nggak bisa, bahkan hampir tidak bisa dicerna. Bahkan kalau si jerami daman itu loh, jerami padi itu full silika nanti. Nah, di silika itu salah satu bahan pembuat kaca atau cermin lah ya. Nah, kalau makan jerami itu sama aja makan beling ya, dari jangka waktu lama itu sangat berbahaya bagi kesehatan ternak kita ya. Mungkin itu dulu sahabat-sahabat ya, terima kasih atas atensi ya, semoga bisa menjadi inspirasi bagaimana cara sistem pengadaan pakan sahabat-sahabat ya, dipertimbangkan berdasarkan kearifan lokal, bukan nyuntuk apa yang ada di YouTube, tapi lebih ke kita melakukan cara yang disesuaikan dengan dimana kita hidup. Nah, gitu. Jadi jangan memaksakan orang di Pulau Jawa beli onggok atau bahan limbah singkong, karena di sana nggak ada. Di sana adanya tebu misalkan. Kalau di Pulau Jawa mayoritas tebu, ya sudah, optimalkan. Di sana ada molasses, kemudian kalau pabrik tebu itu produksi molasses, kemudian produksi tebu itu selalu limbahnya pucuk tebu. Nah, itu kita optimalkan ya, tinggal cari bahan baku sumber protein dari konsentrat itu, nanti dikombinasi. Nah, kira-kira gitu sahabat-sahabat ya, semoga bisa menjadi inspirasi bagi sahabat-sahabat yang baru mau mulai atau ingin memulai atau sudah memulai tapi masih belum punya arah di usahanya ya. Nah, mudah-mudahan bisa menjadi sumber ide bagi sahabat-sahabat semuanya. Terima kasih ya, sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.